Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mefiboset, jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Judul renungan kali ini, Makan Sehidangan dengan Raja, ditulis oleh Karen Kwek. Sahabat ODB, teman saya membawa seekor anak anjing liar yang baru tertabrak mobil untuk diperiksa di klinik. Ia bisa bertahan hidup, tetapi kakinya harus diamputasi, kata dokter hewan. Apakah Anda pemiliknya? Perkiraan biaya operasinya sangat besar, dan hewan ini butuh dirawat sampai pulih. Saya pemiliknya sekarang, jawab teman saya. Kebaikan hatinya membuat anak anjing itu memiliki masa depan yang lebih baik dalam pemeliharaan yang penuh kasih. Mefiboset menganggap dirinya sendiri sebagai anjing mati yang tidak layak dikasihi. 2 Samuel pasal 9 ayat yang ke-8. Kedua kakinya lumpuh karena kecelakaan, sehingga ia harus bergantung kepada orang lain untuk menjaga dan memenuhi kebutuhannya. Pasal yang keempat ayat yang keempat. Selain itu, setelah kematian kakeknya, Raja Saul, Mefiboset mungkin takut kalau Daud, raja yang baru, akan memerintahkan pembasmian semua musuh dan seterunya, seperti kebiasaan yang lazim dilakukan para penguasa pada masa itu. Namun karena kasihnya kepada Yonatan sahabatnya, Daud memastikan bahwa putra Yonatan, Mefiboset, akan terlindung dengan aman dan diperlakukan seperti anaknya sendiri. Demikian juga kita yang dahulu adalah musuh Allah dan harus dihukum mati, telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dan diberikan tempat bersama Dia di surga untuk selama-lamanya. Itulah makna dijamu dalam kerajaan Allah seperti yang digambarkan dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 15. Itulah kita, anak-anak raja, sungguh melimpah kemurahan yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Karena itu marilah datang kepada Allah dengan penuh syukur dan sukacita. Sahabat ODB, kapan Anda cenderung lupa bahwa Allah selalu menjaga dan memelihara Anda? Bagaimana perikop 2 Samuel pasal yang ke-9
Ayat yang ke-6 sampai 13 dapat menolong Anda untuk kembali mengingat pemeliharaannya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyelamatkanku dan menjamuku untuk makan sehidangan denganmu selamanya. Ingatlah aku bahwa aku ini anakmu yang Kau kasihi, dan mampukanlah aku untuk selalu memuji dan mempercayaimu. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosper to the nation.